Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dalam mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1 untuk pertemuan kedua, yaitu tentang topik klasifikasi gangguan jiwa atau tentang klasifikasi untuk gangguan mental. Untuk standar klasifikasi diagnosis gangguan jiwa, gangguan mental ataupun mental disorder, itu ada banyak sumber, ada banyak dasar yang bisa digunakan untuk melakukan kategori diagnosis gangguan jiwa atau gangguan mental, baik itu untuk diagnosis atau diagnosa medis ataupun diagnosa keperawatan. Di sini saya tuliskan ada beberapa standar yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis gangguan jiwa. Yang pertama ada dari ICD atau International Classification of Disease, kemudian yang kedua ada PPDGJ atau Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa. Ya, jadi kalau ICD ini adalah merupakan dasar atau standar untuk klasifikasi diagnosis gangguan fisik ataupun mental untuk internasional. Nah, sedangkan di Indonesia untuk klasifikasi diagnosis gangguan jiwa atau gangguan mental itu menggunakan PPDGJ, di mana PPDGJ ini sendiri diadopsi dari ICD ya, ICD yang ke-10 ya. Kemudian yang ketiga ada standar klasifikasi diagnosis gangguan jiwa dengan menggunakan DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ya. Jadi untuk poin yang pertama, kedua, dan ketiga ini adalah merupakan standar untuk klasifikasi diagnosis gangguan jiwa dari aspek medis ya, atau diagnosis medis gangguan jiwa. Sedangkan untuk penentuan diagnosa keperawatan ya bisa dengan menggunakan DIGNOC ataupun dengan menggunakan SDKI. Gitu ya. Ini adalah standar klasifikasi diagnosis gangguan jiwa. Nah, ini untuk yang pertama tadi ada ICD atau International Classification of Disease ya. Jadi di dalam buku ICD ini sebenarnya tidak hanya menuliskan klasifikasi atau jenis-jenis gangguan jiwa saja, tapi ada banyak jenis diagnosa yang ada di dalam buku ICD yang revisi yang ke-10 ini. Nah, berikut ini nih ya. Jadi ada banyak kategori, ada banyak klasifikasi ataupun blok di dalam buku ICD. Ini ya, kalau kita lihat ada banyak kategori ya. Kategori yang pertama untuk penyakit infeksius, untuk neoplasma dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kategori atau pengklasifikasian gangguan jiwa itu ada di dalam bab 5 atau di blok F00 sampai dengan F99. Ya, ini adalah klasifikasi untuk diagnosis gangguan jiwa dan juga gangguan perilaku. Nah, untuk klasifikasi gangguan jiwa dan perilaku dari ICD inilah yang diadopsi di dalam buku PPDGJ tadi ya, atau Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa yang digunakan untuk standar klasifikasi diagnosa gangguan jiwa yang ada di Indonesia. Nah, ini ya ada PPDGJ yang digunakan di Indonesia dan ini mengadopsi dari buku ICD ya atau International Classification of Disease revisi yang ke-10. Jadi untuk penulisan diagnosa medis gangguan jiwa atau gangguan mental di Indonesia itu menggunakan kode-kode seperti ini. Ya, kita lihat dulu yang pertama, ada kode F00 sampai dengan F09. Nah, diagnosa F00 sampai F09 ini digunakan untuk mengklasifikasikan gangguan mental organik, ya, termasuk gangguan mental simptomatik, ya. Jadi ada diagnosa gangguan jiwa atau diagnosa medis gangguan jiwa yang namanya F00, F01, F02, F03 dan seterusnya sampai dengan F09 ya, di mana untuk diagnosa dengan kode F00 sampai dengan F09 ini digunakan untuk penulisan diagnosa gangguan mental atau gangguan jiwa jenis mental organik ya. Jadi gangguan-gangguan jiwa yang mengarah ke terjadinya gangguan ataupun kerusakan pada otak ataupun pada sistem syaraf.
Selanjutnya ada F10 sampai dengan F19 ya. Ini untuk menuliskan atau mengklasifikasikan diagnosa gangguan jiwa atau gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif ya. Misalkan ada orang mengalami gangguan jiwa akibat penggunaan nafsa ya, penggunaan narkoba dan sebagainya. Nah, ini diagnosanya masuk ke kategori yang kedua ini, ke F10 sampai dengan F19. Di mana pada masing-masing diagnosa ini antara F10, F11, F12 dan seterusnya itu diagnosanya berbeda-beda. Hanya saja kalau disimpulkan, gangguan jiwa atau gangguan mentalnya itu terjadi karena penggunaan zat-zat psikoaktif ataupun zat adiktif. Kemudian untuk kategori F20 sampai dengan F29 ya, ini ada gangguan jiwa atau psikotik ya. Jadi gangguan jiwa berat ya, mulai dari skizofrenia, gangguan skizotipal ataupun gangguan waham. Kemudian F30 sampai dengan F39 ini ada gangguan jiwa yang mengarah ke gangguan suasana perasaan atau gangguan mood. Kemudian F40 sampai F48 ini ada jenis gangguan neurotik, gangguan somatoform dan juga gangguan yang berkaitan dengan stres ya. Kemudian ada F50 sampai F59, ini adalah untuk menegakkan diagnosis yang berkaitan dengan sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan juga faktor fisik. F60 sampai F69 ini digunakan untuk menuliskan diagnosa yang berkaitan dengan gangguan kepribadian dan juga gangguan perilaku pada masa dewasa. Sedangkan F70 sampai dengan F79 ini adalah untuk menuliskan klasifikasi diagnosis gangguan jiwa yang berkaitan dengan retardasi mental. F80 sampai F89 ini untuk menuliskan gangguan perkembangan psikologis, dan yang terakhir atau kategori yang ke-10 ada F90 sampai dengan F98. Ya, ini untuk menuliskan gangguan perilaku dan emosional yang terjadi pada anak dan remaja ya. Jadi bedanya dengan poin yang ke-7 ini, kalau F60 sampai F69 ini untuk menuliskan diagnosa tentang gangguan kepribadian dan perilaku pada orang dewasa atau pada masa dewasa, sedangkan F90 sampai F98 ini untuk menunjukkan gangguan perilaku yang terjadi pada masa anak-anak dan juga remaja ya. Jadi di Indonesia, penulisan diagnosis gangguan jiwa itu menggunakan kode-kode ini ya. Jadi misalkan ada pasien A gitu ya, diagnosa medisnya misalkan F61 gitu ya. Jadi nanti sudah muncul jenis gangguan kepribadian terjadi pada pasien tersebut itu apa ya. Jadi tidak langsung dituliskan diagnosanya. Nah, ini untuk penjelasan lebih detailnya ya tentang jenis-jenis gangguan jiwa yang ada di dalam PPDGJ yang diadopsi dari ICD yang ke-10. Oke, tadi ada banyak ya, ada mulai dari F00 sampai dengan F98 ya. Tadi di F00 sampai F09 isinya adalah tentang gangguan mental organik termasuk gangguan mental simptomatik. Nah, ini jenisnya ada banyak nih ya. Di F00 sendiri itu isinya adalah tentang demensia pada penyakit Alzheimer. Nah, F00 ini sendiri pun juga masih diklasifikasikan menjadi ada beberapa ya. F00.0, F00.1, F00.2. Ya, jadi kalau misalkan ada pasien ya, atau misalkan di rumah sakit jiwa, dia penulisan diagnosa medisnya menggunakan ini kode ini ya. Jadi memang ada yang kadang dituliskan ini dengan lengkap ya, nama diagnosa medisnya apa, tapi ada juga yang hanya menuliskan kodenya saja. Jadi harapannya ini dipelajari adalah ketika mahasiswa menemukan rekam medis pasien ya, mahasiswa atau perawat itu tetap bisa membaca apa sih diagnosa medis yang ditegakkan pada pasien yang dikelola seperti itu ya. Nah, ini ada F01, mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Yang jelas kalau di F00 sampai F09 ini adalah jenis mental disorder atau gangguan mental atau gangguan jiwa yang berkaitan atau yang dihubungannya dengan kerusakan atau gangguan yang ada di otak gitu ya. Oke, ini contohnya adalah demensia. Ya, demensia pada penyakit lain. Kemudian F06 ini ada gangguan mental lain akibat kerusakan dan disfungsi otak
dan penyakit fisik. Ya, ada banyak sekali macamnya. Nah, ini tadi F00 sampai dengan F09. Nah, kalau F10 sampai F11 ini gangguan mental akibat penggunaan zat psikoaktif tadi ya, apakah karena alkohol, opium ya, zat sedatif, kokain dan lain sebagainya. Nah, ini jenis diagnosanya macam-macam ya. Jadi kalau gangguan mental dan gangguan perilaku akibat penggunaan alkohol berarti diagnosanya F10 ya. Tapi kalau misalkan ada pasien mengalami gangguan mental, mengalami perubahan perilaku, ya akibat penyalahgunaan tembakau misalkan ya dalam jumlah yang banyak, dosisnya berlebihan, nah, ini diagnosa medisnya berarti F17 seperti itu ya. Jadi harapannya nanti kalau membaca rekam medis pada pasien bisa paham dia, oh pasien saya diagnosa medisnya F17, oh berarti pasien ini mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau, seperti itu contohnya. Nah, tadi F20 sampai F29 tadi ya ada skizofrenia, gangguan skizotipal dan sebagainya ya. Kemudian nah ini gangguan suasana perasaan, tadi macam-macam ya, ada ini nanti kita bahas juga di perawatan kesehatan jiwa 1 ya. Ini adalah berkaitan dengan gangguan mood ya, mania, gangguan bipolar ya, kemudian gangguan suasana perasaan yang menetap dan sebagainya. Ini bisa dibaca. Selanjutnya F40 sampai F48, ini ada gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan yang berkaitan dengan stres ya, ansietas ya, atau ini ya, kalau ansietas fobik ini fobia ya, fobia, gangguan ansietas lainnya, panik ya, obsesi kompulsif ya, dan seterusnya, gangguan stres pasca trauma itu dibahas di dalam F40 sampai dengan F48 ya. Jadi ini intinya adalah gangguan mental atau gangguan perilaku yang terjadi karena adanya kondisi stres ya. Nah, ini ada gangguan disosiatif ya. Jadi kalau untuk F40 sampai F48 ini lebih ke arah penggolongan atau pengklasifikasian gangguan jiwa yang ringan ya. Jadi pasiennya bisa dirawat di rumah sakit ataupun bisa rawat jalan ya dengan pengobatan yang rutin. Oke, nah selanjutnya yang keenam tadi ada F50 sampai F59 ya, ini sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis ataupun faktor fisik. Nah, ini contohnya misalkan ada orang yang mengalami gangguan makan, mengalami anoreksia nervosa. Nah, ini jenisnya juga macam-macam ya, bulimia nervosa, gangguan tidur ya. Ini masuk ke F50 sampai dengan F59. Ya, ini disfungsi seksual dan sebagainya juga masuk ke sini ya. Ini ya, gangguan perilaku yang berkaitan dengan gangguan fisiologis dan juga faktor fisik. Kemudian yang ketujuh F60 sampai F69 tadi ada gangguan kepribadian dan perilaku pada masa dewasa. Ini jenisnya atau isinya adalah tentang jenis-jenis gangguan mental yang mengarah ke gangguan kepribadian. Ya, ini sudah beberapa jenis gangguan kepribadian ini dulu sudah pernah didiskusikan di mata kuliah psikososial dan budaya. Oke, nah ini yang termasuk ke dalam gangguan kepribadian dan perilaku pada masa dewasa. Nah ini juga ada ini ya, judi patologis ya, dari patologis atau kleptomania ya, kemudian trikotilomania ya, sudah tahu ya kalau trikotilomania itu adanya keinginan yang berlebih ya untuk mencabuti rambut di tubuhnya dan seterusnya. Jadi biasanya ciri-cirinya pasiennya ini tidak memiliki rambut di sekujur tubuhnya. Oke, ini ya. Kemudian F70 sampai F79 tadi berkaitan dengan retardasi mental. Nah, ini ya dibagi retardasi mental ringan, sedang, berat, dan sebagainya ini. Kemudian ada gangguan perkembangan psikologis pada F80 sampai F89. Ini misalkan kalau F80 ini ada gangguan perkembangan khas berbicara dan juga berbahasa, gangguan berbahasa ekspresif ya, tidak bisa mengekspresikan sesuatu dengan bahasa, gangguan berbahasa kalau gangguan berbahasa reseptif ini adalah gangguan dalam menerima ataupun mempersepsikan kalimat yang disampaikan oleh orang lain. Nah, ini ada di F80 sampai dengan F89. Gangguan belajar, gangguan perkembangan, autisme ini masuk ke sini. Kemudian F90 sampai dengan F98 ini adalah gangguan perilaku dan emosional yang terjadi pada anak-anak dan remaja ya.
gangguan hiperkinetik, gangguan aktivitas, gangguan tingkah laku dan sebagainya ini yang terjadi pada masa anak-anak dan juga remaja, ini maksudnya ke dalam kategori F90 sampai dengan F98 ini ya. Nah, gangguan tik dan sebagainya, ini ada gangguan motorik tuh ya. Nah, itu tadi adalah penggolongan atau pengklasifikasian gangguan jiwa atau gangguan mental berdasarkan PPDGJ yang diadopsi dari buku International Classification of Disease atau ICD. Nah, selanjutnya ini ada kategori lagi ya. Ada kriteria diagnosis gangguan mental ya dengan menggunakan DSM tadi ya, atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, di mana untuk pengkategorian diagnosa gangguan jiwa berdasarkan DSM ini dengan menggunakan sistem multi-aksis ya. Jadi untuk menegakkan diagnosa itu ada aksis 1, aksis 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, aksis-aksis ini kalau direkam medisnya pasien ya, untuk diagnosa medisnya menggunakan ini kalau di Indonesia ya, penulisannya seperti ini, dan nanti digabungkan atau penegakan diagnosa gangguan jiwanya itu tetap menggunakan dari PPDGJ. Oke, contohnya misalkan seperti ini, dalam rekam medis pasien itu ada tulisan seperti ini gitu ya, atau di format pengkajian gitu ya, ada aksis 1. Aksis 1 ini menggambarkan tentang sindrom klinis dan kondisi lain yang mungkin menjadi fokus perhatian klinis ya. Jadi intinya kalau di aksis 1 ya, ini adalah jenis untuk diagnosa gangguan jiwa. Contohnya ya, misalkan kita lihat di rekam medis pasien untuk aksis 1 isinya adalah F20. F20 ini apa? Oh, berarti diagnosa gangguan jiwa pada pasien itu adalah skizofrenia. Ya, jadi di aksis 1 ini menggambarkan atau menjelaskan tentang diagnosa medis gangguan jiwa yang ada pada pasien. Selanjutnya, untuk aksis 2 ini menjelaskan tentang gangguan kepribadian dan retardasi mental. Jadi pasien tadi ada gangguan kepribadian nggak sih? Ya. Kalau misalkan ada, biasanya diagnosanya contohnya di aksis 2 diisi dengan F60.4. Berarti pasiennya ini punya gangguan kepribadian histrionik ya. Sedangkan kalau aksis 3 ini adalah kondisi medis secara umum ya. Jadi ini menggambarkan atau memberikan keterangan apakah pasien itu punya penyakit fisik ataukah tidak ya. Contohnya misalkan di sini ada gastritis, misalkan di sini ada hipertensi, itu dituliskan di aksis 3. Sedangkan aksis 4 ini adalah untuk menuliskan tentang masalah lingkungan dan juga masalah psikososial ya. Jadi dituliskan di sini, punya nggak sih pasien itu masalah dengan lingkungannya. Jadi contohnya misalkan di sini ya, misalkan dari hasil pengajian pasiennya ternyata punya masalah dengan keluarga, berarti di aksis 4 dituliskan masalah keluarga. Dokter ya menulis ya, bukan perawat ya. Jadi perawat harapannya tetap bisa membaca untuk kriteria diagnosis pada orang yang mengalami gangguan mental ya. Jadi aksis 4 ini isinya adalah apakah pasien itu punya masalah dengan lingkungannya ataukah tidak. Kemudian aksis 5 ini untuk menuliskan ataupun menggambarkan penilaian fungsi secara global atau skor GAF ya. Jadi ini dokter yang menuliskan ya, tapi kita tetap harus bisa membaca untuk kriteria diagnosis pasien yang kita kelola gitu ya, pasien yang mengalami gangguan mental. Nah, selanjutnya ini klasifikasi gangguan jiwa menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014. Minggu kemarin sudah kita diskusikan ya, bahwa gangguan jiwa itu ada 2, atau orang yang mengalami gangguan jiwa dibagi menjadi 2 kelompok, ada ODMK dan juga ODGJ. Oke, ini saya lewati karena minggu kemarin sudah kita diskusikan. Nah, ini selanjutnya ya, untuk gangguan jiwa ringan, ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki penyakit ataupun memiliki masalah fisik ya. Kemudian mengalami gangguan psikososial yang biasanya tidak disadari oleh orang yang mengalami. Kalau gangguan jiwa, cirinya orang tadi mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Nah, ini selanjutnya, tadi ada gangguan jiwa ringan dan juga gangguan jiwa berat. Ya.
Nah, ini untuk gangguan jiwa ringan disebut juga dengan neurosis ya. Nah, ini neurosis ini akan kita diskusikan juga pada pertemuan kali ini. Nah, untuk kategori atau pengklasifikasian gangguan mental atau mental disorder, saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada yang didiskusikan, kita diskusikan di forum Sepada. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.